Selamat datang di channel Cinta Dalam Cerita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol like, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, kita mulai kisahnya. Arkan Mahendra mendekati Nadira Cahya hanya karena taruhan dengan teman-temannya. Tapi yang awalnya permainan berubah menjadi perasaan yang tak bisa ia kendalikan. Saat rahasia itu terbongkar, Nadira merasa dikhianati, dan Arkan harus berjuang menebus kesalahannya. Bisakah cinta yang lahir dari kesalahan ini bertahan? Atau semua akan hancur sebelum sempat dimulai? Tetap simak video ini sampai akhir. Arkan Mahendra menatap sekeliling ballroom mewah dengan senyum tipis di wajahnya. Lampu kristal memantulkan cahaya keemasan yang membuat ruangan terlihat bak lukisan hidup. Ia duduk di sofa kulit hitam bersama 3 teman dekatnya. Masing-masing CEO muda yang sama ambisiusnya. Malam ini bukan sekadar pesta, tapi kesempatan untuk menegaskan siapa yang paling berkuasa, atau paling berani. Aku bilang, Nadira Cahya itu target yang sempurna, kata salah satu temannya sambil meneguk sampanye. Dia pintar, cantik, dan, yang paling penting, sangat independen. Bikin dia jatuh cinta? Itu taruhan yang pantas dicoba. Arkan mengangkat alis, tersenyum licik. Hanya 1 bulan, kan? Mud, tantangan itu terlalu kecil untukku. Ujarnya dengan nada percaya diri yang biasa membuat orang terpesona atau kesal. Jangan meremehkan dia, teman lainnya memperingatkan. Dia bukan tipe yang mudah dibeli dengan mobil mewah atau jam tangan mahal. Arkan mengangguk ringan. Justru itu yang membuatnya menarik. Tantangan yang sulit selalu lebih memuaskan. Mereka berempat tertawa, dan taruhan pun resmi dimulai. Siapa yang bisa membuat Nadira Cahya, wanita muda yang bekerja di galeri seni terkenal di kota, jatuh cinta pada mereka dalam waktu 1 bulan? Tanpa ragu, Arkan menerima taruhan itu. Di matanya, ini hanya permainan. Beberapa hari kemudian, Arkan mulai merencanakan pendekatannya. Ia sengaja datang ke galeri tempat Nadira bekerja, berpura-pura tertarik dengan karya seni terbaru. Nadira sedang menata lukisan abstrak ketika Arkan masuk. Langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Selamat sore, saya Arkan Mahendra. Sapanya dengan senyum hangat. Saya ingin melihat beberapa koleksi terbaru kalian. Nadira menatapnya dari atas kertas sketsa yang sedang dipegangnya. Rambut coklat gelapnya diikat rapi. Matanya tajam dan penuh rasa ingin tahu. Selamat sore. Koleksi kami baru saja dipamerkan minggu ini. Kalau mau, saya bisa menunjukkan beberapa favorit saya. Jawabnya dengan suara tenang tapi tegas. Arkan tersenyum, mencoba membuat kesan pertama yang sempurna. Namun, seketika ia menyadari sesuatu. Nadira berbeda dari wanita yang biasa ditemuinya. Tidak ada ketertarikan pada kekayaan atau jabatan. Ia cerdas, penuh prinsip, dan matanya mampu menembus kejujuran seseorang. Arkan tersentak, sedikit tersadarkan. Meski ia belum menyadarinya, rasa penasaran mulai muncul. Hari-hari berikutnya, Arkan sering muncul di galeri dengan alasan ingin belajar tentang seni, atau mencari inspirasi. Ia mulai menikmati momen-momen kecil bersamanya, mendengarkan penjelasan Nadira tentang lukisan, melihatnya tertawa saat membahas seni kontemporer, dan bahkan merasa nyaman saat duduk di kafe galeri sambil menikmati kopi bersama. Namun, di balik senyum hangatnya, Arkan masih menyimpan niat awal, taruhan itu. Ia tidak ingin Nadira mengetahui apapun. Dalam hatinya, ia mengulang-ulang strategi, senyum di waktu yang tepat, perhatian yang pas, dan kata-kata manis yang terdengar alami. Semua harus sempurna agar taruhan ini sukses. Tapi setiap kali Nadira berbicara tentang mimpi dan passionnya, Arkan merasa ada sesuatu yang mengusik hatinya. Rasa penasaran itu bukan sekadar ingin menang taruhan. Ia mulai menikmati kejujuran Nadira, tawa kecilnya, dan cara ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Suatu sore, saat Nadira menunjukkan lukisan favoritnya, Arkan menatapnya lebih lama dari biasanya. Nadira tersenyum, tapi matanya menangkap sesuatu. Sisi lembut yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Apakah Anda selalu seantusias ini saat melihat seni? Tanyanya, setengah mengejek. Arkan tersenyum,
sedikit gugup. Entahlah. Mungkin ini karena saya ditemani seseorang yang pandai membuat orang lain melihat dunia dari perspektif berbeda. Jawabnya, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu jujur. Nadira menatapnya lama. Matanya berbicara lebih dari kata-kata. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari Arkan. Bukan sekadar pesona CEO, tapi ada ketulusan yang samar terlihat di balik sikap percaya dirinya. Namun, naluri Nadira membuatnya tetap waspada. Wanita sepertinya tidak mudah percaya begitu saja, apalagi pada pria dengan reputasi seperti Arkan. Malam itu, Arkan pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa puas karena langkah-langkahnya berjalan mulus. Di sisi lain, ada rasa asing yang tumbuh di dadanya. Rasa ingin selalu melihat Nadira tersenyum, melindunginya, bahkan tanpa berpikir tentang taruhan sama sekali. Ia mencoba menepis perasaan itu. Tapi malam itu ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar permainan lagi. Beberapa hari setelah kunjungan pertamanya ke galeri, Arkan Mahendra mulai merancang strategi pendekatan yang lebih sistematis. Ia tahu satu hal, Nadira Cahya bukan tipe wanita yang mudah terpesona dengan kekayaan atau status. Jadi, ia harus bermain cerdas. Tidak ada mobil mewah atau jam tangan mahal di awal. Yang ia butuhkan adalah kehadiran yang konsisten, perhatian yang tulus, atau setidaknya terlihat tulus. Pagi itu, Arkan muncul lagi di galeri, mengenakan jas abu-abu gelap yang pas di badannya. Rambut hitamnya tersisir rapi, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Nadira sedang menata karya-karya terbaru di ruang pameran utama. "Selamat pagi, Nadira. Apa kabar hari ini?" Sapanya. Suaranya hangat tapi tetap berwibawa. Nadira menoleh, mengangkat satu alisnya. "Pagi, Pak Arkan. Hari ini cukup sibuk. Ada beberapa pengunjung yang ingin melihat pameran." Jawabnya sambil menepikan beberapa kanvas yang hampir jatuh. Arkan tersenyum ringan. "Sepertinya saya datang pada waktu yang tepat untuk membantu, ya?" ucapnya, menahan tawa kecil. Nadira menatapnya, mencoba menilai apakah ada motif tersembunyi di balik sikapnya. Namun, Arkan tampak tenang, tidak terlalu menunjukkan kesan ingin menonjolkan statusnya. Ia membantu Nadira memindahkan kanvas besar dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang tergores. Aksi sederhana itu membuat Nadira sedikit terkejut. Tidak banyak pria yang mau melakukan hal semacam ini, apalagi seorang CEO muda seperti Arkan. Hari-hari berikutnya, Arkan mulai sering muncul. Ia menanyakan perkembangan pameran, berdiskusi tentang seni, dan bahkan memberikan saran yang cerdas tentang tata ruang galeri. Semuanya terdengar alami, tapi di balik itu, setiap langkahnya adalah bagian dari strategi awalnya. Namun, semakin sering ia berada di dekat Nadira, semakin sulit baginya untuk menahan perasaan yang sebenarnya mulai tumbuh. Suatu sore, Nadira membawa Arkan berkeliling ke studio seniman lokal. "Kamu tahu, Pak Arkan, seni itu bukan cuma tentang lukisan atau patung. Ini tentang cerita, tentang perasaan yang bisa menyentuh orang lain," jelas Nadira dengan mata berbinar. Arkan menatapnya, tersentak oleh intensitas kata-kata Nadira. Selama ini, ia terbiasa mendapatkan perhatian hanya karena status atau kekayaan. Tapi Nadira memandang dunia dengan cara yang berbeda. Setiap kata yang keluar dari mulutnya jujur dan tulus. Arkan merasakan sesuatu yang aneh, tapi menyenangkan. Rasa kagum yang tulus, bukan sekadar strategi untuk memenangkan taruhan. Seiring waktu, Arkan mulai menikmati setiap momen sederhana bersamanya. Mereka duduk di kafe galeri, menyesap kopi sambil berdiskusi tentang warna dan bentuk. Nadira kadang bercanda, dan Arkan, yang biasanya kaku dan selalu serius, mulai ikut tertawa tanpa merasa harus terlihat kuat atau dominan. Namun, walau ada sisi lembut dalam dirinya, Arkan masih berusaha mengendalikan perasaan yang mulai muncul. Ia tahu taruhan ini bisa berakhir dengan kerugian besar jika Nadira mengetahui motivasinya. Maka, ia tetap menjaga jarak emosional, sekadar terlihat peduli tapi tidak terlalu menonjolkan perasaan sejatinya. Satu malam, Arkan mengundang Nadira ke pameran seni eksklusif yang diadakan di penthouse miliknya. Nadira tampak ragu saat menerima undangan itu,
Tapi rasa penasaran mengalahkan kehati-hatiannya. Ketika mereka berada di ruang pameran pribadi itu, Arkan berbicara dengan cara yang jarang ia tunjukkan. Tenang, santai, dan hampir tanpa agenda tersembunyi. Lukisan ini mengingatkanku pada sesuatu, kata Arkan sambil menunjukkan vas abstrak berwarna biru tua. Kadang kita terlalu fokus pada tujuan akhir, sehingga lupa menikmati prosesnya. Tapi ada sesuatu yang menenangkan saat kita benar-benar menyadari momen itu. Nadira menatapnya, sedikit terkejut. Kata-kata itu tidak seperti yang biasanya diucapkan oleh seorang pria kaya yang ingin memikat hati orang lain. Ada ketulusan di baliknya, atau setidaknya begitu Nadira merasa. Ia mulai melihat sisi lain Arkan, yang bukan sekadar CEO sombong, tapi seseorang yang mampu merenung dan menghargai hal-hal kecil. Malam itu, ketika mereka berjalan keluar dari penthouse, Nadira berkata, "Kamu berbeda dari yang kukira, Pak Arkan." Arkan tersenyum, menatapnya. "Mungkin aku hanya mencoba menyesuaikan diri," jawabnya dengan nada setengah bercanda. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ia tidak lagi hanya menyesuaikan diri. Ia mulai merasakan keterikatan yang nyata, sesuatu yang lebih dari sekadar taruhan. Beberapa minggu setelah Arkan mulai rutin mendampingi Nadira di galeri, hubungan mereka perlahan berubah. Meski awalnya Arkan datang dengan maksud taruhan, kini setiap interaksi meninggalkan jejak perasaan yang makin sulit ia abaikan. Arkan mulai menyadari sesuatu yang asing, rasa cemburu. Pagi itu, Arkan tiba di galeri lebih awal dari biasanya. Ia melihat Nadira sedang berbicara hangat dengan seorang klien baru. Seorang pria muda yang terlihat juga tertarik pada seni. Mereka tertawa, saling bertukar cerita, dan Arkan merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena kesal semata, tapi karena rasa takut kehilangan, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arkan meneguk kopi di tangannya, mencoba menenangkan diri. Ia menatap Nadira dari jauh, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Setiap senyuman yang ia tunjukkan pada pria lain membuat Arkan menahan napas. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar taruhan. Perasaannya pada Nadira jauh lebih dalam daripada yang ia sadari. Hari-hari berikutnya, Arkan mulai menunjukkan perubahan perilaku yang tak disengaja. Ia lebih perhatian terhadap hal-hal kecil, memastikan Nadira tidak kelelahan, menyiapkan kopi favoritnya saat istirahat, bahkan ikut menolong saat Nadira harus mengatur pajangan seni yang berat. Semua terlihat natural bagi orang luar, tapi bagi Nadira, ada sesuatu yang berbeda. Arkan tampak lebih lembut, lebih peduli, dan tidak lagi seperti CEO sombong yang hanya menuntut. Suatu sore, Nadira sedang menatap lukisan abstrak berwarna merah dan oranye. Arkan berdiri di sampingnya. Dia menatap hasil karya itu tanpa berkata apapun. Nadira akhirnya memecah keheningan. "Kamu diam saja, Arkan?" Biasanya ada komentar atau candaan, katanya sambil tersenyum kecil. Arkan menoleh, tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada lembut, "Kadang diam itu lebih baik. Aku ingin mengamati, bukan menghakimi." Nadira menatapnya agak lama, merasa ada perubahan dalam dirinya. "Kamu berbeda sekarang. Tidak seperti yang kukira," ucapnya, setengah serius, setengah bercanda. Arkan menghela napas, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sedikit tergesa. Di dalam hati, ia mulai mengakui bahwa ia peduli lebih dari sekadar strategi. Tapi ia belum berani mengatakannya. Perasaan itu masih terlalu baru dan terlalu menakutkan untuk diungkapkan. Malam itu, Arkan kembali ke apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip dari jendela. Ia teringat momen-momen kecil bersama Nadira, tawa ringan saat memindahkan kanvas, cara ia menjelaskan filosofi seni, dan cara matanya menyala ketika berbicara tentang mimpi-mimpinya. Semua itu membuat Arkan merasa hangat dan tergugah. Ia menyadari satu hal yang mengejutkan dirinya sendiri. Ia benar-benar jatuh cinta. Namun, bersamaan dengan itu, rasa bersalah muncul. Ia menyadari bahwa semua ini dimulai dari taruhan konyol bersama teman-temannya. Setiap perhatian dan senyum yang ia tunjukkan, apakah Nadira benar-benar bisa mempercayainya? Apakah perasaannya akan dianggap tulus jika rahasia taruhan itu terungkap?
Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya gelisah dan sulit tidur. Suatu hari, Nadira mengundang Arkan untuk menghadiri acara peluncuran pameran seni baru. Di tengah keramaian, Arkan melihat Nadira berbicara dekat dengan seniman lain, tertawa dan mengekspresikan ide-idenya dengan penuh semangat. Seketika, Arkan merasa cemburu dan ingin segera berada di sampingnya, bahkan tanpa sadar mencoba menunjukkan dominasi dengan berdiri lebih dekat dan memelototkan mata pada seniman itu. Nadira menangkap perubahan sikapnya. Ia menatap Arkan dengan alis terangkat. "Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kelihatan tegang?" tanyanya. Suaranya lembut tapi menantang. Arkan tersenyum tipis, mencoba menutupi perasaannya. "Aku baik-baik saja. Hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar," jawabnya. Tapi hatinya berkata lain. Ia ingin melindungi Nadira, ingin memastikan tidak ada yang menyakitinya, bukan karena taruhan, tapi karena rasa sayang yang tulus. Malam itu, saat Arkan mengantar Nadira pulang, suasana hening tapi penuh ketegangan. Nadira menatap Arkan sekilas, merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. "Arkan, aku merasa ada yang berubah padamu," ucapnya perlahan. Arkan menatap mata Nadira. Jantungnya berdebar. Ia ingin mengakui semuanya, bahwa ia jatuh cinta, bahwa ia menyesal memulai dengan taruhan. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya tersenyum, menahan perasaan yang mulai sulit ia kendalikan. Di dalam mobil, Arkan menepikan tangan di setir, menatap jalan di depan, dan berbisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa terus bermain-main. Aku benar-benar menyukainya." Tapi bagaimana jika Nadira tahu awal mula semuanya? Hari itu galeri seni dipenuhi pengunjung yang datang untuk melihat koleksi terbaru Nadira Cahya. Suasana ramai, tawa dan bisik-bisik memenuhi ruangan. Tapi di antara keramaian itu, Arkan Mahendra berdiri dengan gelisah. Biasanya ia bisa mengendalikan diri dan tetap tenang. Tetapi hari ini hatinya berdebar tak menentu. Ia tahu sesuatu bisa berubah kapan saja, dan firasatnya benar. Sementara Arkan memeriksa tata letak pajangan seni, salah satu teman lamanya, Reza, mendekat. Reza adalah teman Arkan yang turut membuat taruhan itu. Saat ia mendekat, Nadira sedang sibuk menjelaskan sebuah lukisan kepada calon pembeli. Reza menepuk bahu Arkan, setengah berbisik, setengah bercanda. "Kamu tahu kan, rahasia kecilmu itu bisa bocor kapan saja." Arkan menoleh. Wajahnya mengeras. Ia tahu yang dimaksud Reza. Selama ini, Nadira tidak mengetahui taruhan itu, dan Arkan berniat menjaga rahasia ini sampai akhir, meskipun kini hatinya mulai benar-benar jatuh cinta. Namun, Reza sepertinya tidak bisa menahan diri untuk menceritakan sedikit kebenaran. Tak disangka, salah satu staf galeri yang mendengar percakapan itu secara tidak sengaja memberitahu Nadira. Dalam sekejap, Nadira tahu, semua perhatian, senyum, dan perhatian Arkan selama ini bukan murni dari hatinya. Nadira, yang selalu berhati-hati dan mandiri, merasa dikhianati. Beberapa jam kemudian, Nadira menatap Arkan dengan mata yang hampir menahan air mata. Suasana galeri yang biasanya hangat kini terasa dingin. "Arkan, apakah ini benar?" Nadira bertanya. Suaranya bergetar tapi terdengar tegas. Arkan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata yang selama ini ia simpan, rahasia yang ia pikir bisa ia kendalikan, kini mengalir keluar dengan cara yang tidak ia inginkan. "Nadira, aku bisa jelaskan." "Terlalu lambat," potong Nadira. Suaranya dingin. "Selama ini aku pikir kamu berbeda. Tapi ternyata aku hanya bagian dari permainanmu." Matanya menatap tajam, menahan kemarahan dan kecewa yang membara. Arkan merasa tubuhnya membeku. Ia tidak pernah berniat menyakiti Nadira, dan kini ia menyadari bahwa semua tindakan awalnya, meski niatnya untuk memenangkan taruhan, telah menimbulkan luka. Rasa bersalah menghantamnya seketika. Jauh lebih sakit daripada yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Setelah Nadira pergi meninggalkan galeri, Arkan duduk di sofa yang biasa ia gunakan untuk istirahat. Ia menundukkan kepala. Tangannya menutup wajah. Suasana sunyi di galeri kini terasa menyesakkan.
Setiap langkahnya menuju Nadira, setiap senyuman yang ia berikan, kini terasa hampa dan menyesakan. Bagaimana aku bisa melakukan ini padanya? Gumam Arkan pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa taruhan itu bukan sekadar kesalahan kecil, melainkan kesalahan besar yang bisa menghancurkan kepercayaan Nadira. Ia menyesal, tapi rasa cinta yang tumbuh di hatinya membuatnya ingin memperbaiki semuanya. Namun, pertanyaan yang menakutkan muncul, apakah Nadira akan memberi kesempatan lagi? Malam harinya, Arkan mencoba menghubungi Nadira. Ia mengirim pesan panjang, setiap kata dipilih dengan hati-hati, menyampaikan permintaan maaf dan kejujuran perasaannya. Namun, Nadira tidak membalas. Setiap notifikasi di ponsel membuat jantung Arkan berdebar. Ia sadar bahwa rasa sakit yang ia rasakan saat ini hanyalah sebagian kecil dari rasa sakit yang ia timbulkan pada Nadira. Di hari-hari berikutnya, Arkan berusaha menunjukkan perubahan nyata. Ia datang ke galeri bukan lagi dengan alasan mendekati Nadira, tapi untuk membantu proyek seni tanpa pamrih. Ia bekerja di balik layar, memastikan setiap acara berjalan lancar, memberikan saran profesional yang murni demi kepentingan galeri, dan mendukung Nadira dalam setiap kesempatan. Namun, Nadira tetap menjaga jarak, menjaga hatinya dari potensi sakit lagi. Suatu sore, Arkan melihat Nadira dari jauh, sedang berbicara dengan seorang seniman muda tentang proyek mural yang baru. Ia menahan diri, menatap Nadira dengan penuh penyesalan. Ia ingin menghampirinya, ingin memeluknya, ingin meminta maaf langsung di hadapannya, tetapi ia sadar Nadira belum siap. Ia hanya bisa berdiri di sana, menahan rasa bersalah dan cinta yang membakar hatinya. Dalam keheningan itu, Arkan berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menebus kesalahan ini, apapun yang terjadi. Tidak lagi ada strategi, tidak ada taruhan, hanya cinta yang tulus. Ia tahu jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Nadira akan panjang dan berat. Tapi hatinya sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Arkan Mahendra duduk di kantornya, menatap dokumen yang tergeletak di meja dengan pandangan kosong. Malam itu kota bersinar di bawah cahaya lampu jalan, tetapi hatinya gelap, penuh penyesalan. Selama beberapa minggu terakhir, setiap momen bersama Nadira Cahya terasa seperti mimpi yang runtuh. Ia telah menyadari satu hal yang tidak bisa ia elakkan. Taruhan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sejak Nadira mengetahui rahasia taruhan, ia menutup diri, menjaga jaraknya dengan tegas. Setiap pesan yang ia kirim tidak dijawab. Setiap panggilan hanya berujung pada nada sibuk. Arkan merasa seakan-akan seluruh dunia menolaknya. Namun yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa ia sendiri yang menghancurkan kepercayaan wanita yang mulai ia cintai. Ia menutup laptop dan memejamkan mata sejenak, membayangkan momen-momen kecil saat Nadira tertawa saat menjelaskan seni, atau saat matanya berbinar saat berbicara tentang impian dan proyeknya. Kenangan itu membuat dada Arkan terasa sesak. Ia menyadari bahwa rasa cintanya telah jauh melebihi sekadar permainan. Ia benar-benar peduli, lebih dari yang pernah ia akui pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Arkan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nyata. Ia datang ke galeri, bukan lagi dengan tujuan mendekati Nadira, melainkan untuk membantu secara profesional dan murni. Ia membantu menata pameran, memindahkan kanvas yang berat, dan memastikan setiap karya dipajang dengan sempurna. Ia juga menghubungi beberapa kolega untuk mendukung galeri secara sukarela. Semua itu ia lakukan tanpa pamrih, berharap tindakan nyata dapat menunjukkan ketulusan hatinya. Namun, Nadira tetap menjaga jarak. Setiap kali Arkan mencoba berbicara dengannya, Nadira hanya menatapnya dengan ekspresi dingin. "Aku menghargai bantuanmu, Arkan, tapi jangan berpikir aku bisa langsung melupakan apa yang kau lakukan," kata Nadira suatu sore, matanya serius. Arkan menundukkan kepala, menelan rasa sakitnya. "Aku tahu. Aku pantas mendapatkannya," jawabnya dengan suara rendah, jujur, dan penuh penyesalan. "Aku tidak ingin memaksamu, Nadira. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku tulus." Hari-hari berikutnya, Arkan bekerja keras untuk menunjukkan perubahan yang nyata.
Ia membantu Nadira menyiapkan acara galeri tanpa pamrih, bahkan menawarkan diri untuk menghadiri rapat dengan seniman tanpa perlu diundang. Ia selalu ada di belakang, memastikan semuanya berjalan lancar tanpa menuntut perhatian. Meski begitu, Arkan tetap mengalami perasaan yang campur aduk. Setiap senyum Nadira yang diberikan kepada orang lain membuat hatinya bergetar, tetapi ia menahan diri. Ia belajar kesabaran, bahwa cinta sejati bukan sekadar memiliki, tapi juga memberi ruang dan waktu bagi orang yang dicintai. Ia sadar bahwa untuk menebus kesalahan, ia harus membuktikan ketulusan melalui tindakan, bukan kata-kata. Suatu sore, ketika Nadira memimpin proyek mural baru untuk galeri, Arkan hadir untuk membantu persiapan material. Nadira, meski masih terlihat tegas, mulai menilai kehadiran Arkan dengan cara berbeda. Ia melihat kerja kerasnya, perhatiannya yang konsisten, dan sikapnya yang kini jauh berbeda dari pria yang dulu hanya sekadar bermain-main. "Arkan, kau benar-benar berubah," kata Nadira sambil menatapnya. "Aku melihat usahamu. Aku menghargainya." Arkan tersenyum tipis, tapi hatinya bergetar. "Aku tidak ingin hanya dihargai karena bantuan. Aku ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi," jawabnya, tulus. Nadira menatapnya lama, dan meskipun kata-katanya tetap dingin, ada secercah cahaya yang muncul di matanya. Sebuah tanda kecil bahwa perjuangan Arkan mulai membuahkan hasil. Malam itu, Arkan kembali ke apartemennya, duduk di balkon, menatap kota yang berkelap-kelip. Ia merenung tentang semua kesalahannya, semua rasa sakit yang ia timbulkan, dan keputusan untuk berubah. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Kepercayaan Nadira tidak bisa dibangun dalam semalam. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap teguh. Cinta yang ia rasakan kini bukan lagi permainan atau taruhan. Ia benar-benar jatuh cinta. Dengan napas panjang, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku akan melakukan apapun. Aku tidak bisa kehilangan Nadira. Aku harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kepercayaan dan hatinya." Arkan Mahendra berdiri di luar galeri, menunggu Nadira yang masih sibuk dengan persiapan pameran terbaru. Hari itu suasana terasa berbeda. Meski Nadira tidak menatapnya seperti dulu, ada hal-hal kecil yang mulai membuat Arkan optimis. Senyuman tipis Nadira saat menyapa staf, cara ia menepuk punggungnya dengan ringan saat Arkan membantu memindahkan kanvas. Hal-hal kecil itu seperti sinyal bahwa pintu hatinya belum tertutup sepenuhnya. Arkan menarik napas panjang. Ia tahu bahwa menebus kesalahan tidak bisa dilakukan dengan kata-kata semata. Ia harus konsisten, sabar, dan tulus. Dan yang terpenting, ia harus membuktikan bahwa setiap tindakan yang ia lakukan sekarang bukan untuk taruhan atau gengsi, melainkan karena cinta sejati. Sejak kejadian rahasia taruhan terbongkar, Arkan menata ulang strategi dalam hatinya. Ia hadir setiap hari di galeri, membantu persiapan pameran, mengurus logistik, dan mendukung Nadira dengan saran yang murni profesional. Ia bahkan membantu menghubungi kolega dan klien agar pameran berjalan lancar, tanpa sedikit pun menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk memenangkan hati Nadira. Nadira, di sisi lain, tetap waspada. Ia menahan jarak dan menegaskan batas-batasnya. Namun, setiap kali ia melihat Arkan bekerja tanpa pamrih, ada rasa kecil yang mulai muncul, rasa kagum dan sedikit percaya. Ia menilai perubahan ini bukan sekadar kata-kata, tapi bukti nyata dari penyesalan yang dalam. Suatu sore, ketika mereka sedang menata mural raksasa untuk pameran, Nadira menatap Arkan dengan tatapan serius. "Aku melihat usahamu, Arkan. Aku menghargai itu. Tapi jangan salah sangka, aku belum memaafkanmu sepenuhnya," ucapnya dengan suara lembut tapi tegas. Arkan tersenyum tipis, menundukkan kepala. "Aku tahu, Nadira. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu, aku sungguh menyesal dan ingin membuktikan bahwa aku layak dipercaya." Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh ketulusan. Nadira menatapnya lama, dan meskipun ekspresinya masih tegas, ada secercah kehangatan di matanya. Arkan menyadari bahwa langkah pertama untuk mendapatkan kembali kepercayaan Nadira sudah mulai terbuka,
meski masih jauh dari selesai. Hari-hari berikutnya, Arkan mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang lebih manusiawi. Ia belajar untuk mendengarkan tanpa menyela, menghargai pendapat Nadira, bahkan saat berbeda pandangan. Ia tidak lagi bersikap arogan atau sombong, melainkan rendah hati dan tulus. Suatu malam, ketika galeri sedang sepi, Arkan membantu Nadira menata lukisan untuk proyek mural tambahan. Nadira berhenti sejenak, menatap Arkan dengan wajah serius tapi lembut. Aku masih sulit percaya, Arkan. Tapi aku melihat perubahanmu. Aku bisa merasakannya, katanya perlahan. Arkan menatapnya, hatinya berdebar. Aku akan terus berusaha, Nadira. Tidak peduli berapa lama, aku tidak akan menyerah, jawabnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, mereka berdua duduk di depan mural yang hampir selesai. Lampu galeri memantulkan warna-warni lukisan, menciptakan suasana hangat. Nadira menatap Arkan sebentar, lalu berkata, "Aku masih takut untuk membuka hatiku lagi. Tapi aku mulai percaya bahwa kau mungkin berbeda sekarang." Arkan tersenyum, matanya berbinar. "Aku akan membuktikan bahwa rasa itu benar-benar tulus. Aku ingin kau percaya, bukan karena kata-kata, tapi karena setiap tindakan yang kulakukan." Seiring waktu, kehadiran Arkan menjadi bagian dari rutinitas Nadira yang tak lagi membuatnya waspada sepenuhnya. Ia mulai mengizinkan Arkan berada dekat saat pameran, berdiskusi tentang karya seni, bahkan meminta bantuannya untuk menata ruang pameran yang rumit. Momen-momen kecil ini menjadi bukti bahwa perjuangan Arkan mulai membuahkan hasil, meskipun masih ada jarak emosional yang harus ditembus. Arkan sendiri merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap senyum tipis Nadira, setiap pandangan penuh pertimbangan, membuatnya semakin yakin bahwa perjuangan ini sepadan. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, dan kepercayaan hanya bisa dibangun dengan waktu, konsistensi, dan ketulusan. Malam itu, setelah galeri sepi, Arkan menatap Nadira dari kejauhan. Ia merasa lega sekaligus waspada. Perjuangan belum selesai, tapi ada secercah harapan. Nadira mulai membuka sedikit hatinya, dan itu cukup untuk membuat Arkan yakin bahwa jalan yang ditempuhnya benar. Ia menundukkan kepala, tersenyum sendiri, dan berbisik, "Aku tidak akan menyerah, Nadira. Aku akan membuktikan bahwa cintaku tulus, dan aku akan mendapatkan kembali kepercayaanmu, apapun yang terjadi." Beberapa bulan telah berlalu sejak rahasia taruhan Arkan Mahendra terbongkar. Selama waktu itu, ia bekerja tanpa henti untuk membuktikan ketulusan hatinya kepada Nadira Cahya. Tidak ada lagi strategi, tidak ada lagi tipu muslihat, hanya tindakan nyata dan cinta yang tulus. Kini, galeri sedang mempersiapkan pameran seni terbesar mereka tahun ini, dan Arkan kembali hadir, bukan sekadar sebagai CEO sukses, tetapi sebagai seseorang yang telah melalui perjalanan panjang penyesalan dan pembelajaran. Nadira sedang memeriksa tata letak akhir pameran ketika Arkan masuk. Tatapan Nadira menahan sesuatu. Ada sedikit gugup, ada secercah harapan, tapi juga masih ada kewaspadaan. Arkan menundukkan kepala sejenak, lalu tersenyum hangat. Ia sadar bahwa kata-kata tidak cukup. Yang terpenting adalah tindakan dan kesabaran yang telah ia tunjukkan selama ini. "Selamat pagi, Nadira," sapa Arkan dengan nada lembut, penuh hormat. "Apakah semua persiapan berjalan lancar?" Nadira mengangkat alisnya, menatap Arkan. Ada senyum kecil di bibirnya, meski matanya masih waspada. "Kau datang tepat waktu," katanya. Suara hangat namun hati-hati. "Aku menghargai kehadiranmu. Tapi ingat, kepercayaan tidak datang dalam semalam." Arkan mengangguk. "Aku tahu. Dan aku tidak berharap segalanya menjadi sempurna hari ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku di sini bukan untuk diriku sendiri, tapi untukmu, dan untuk galeri ini." Sepanjang hari itu, Arkan terus membantu dengan tugas-tugas berat, menata karya seni, mengatur pencahayaan, bahkan membantu para staf yang kewalahan. Nadira memperhatikan, dan sedikit demi sedikit, ia mulai melihat Arkan bukan sebagai pria yang pernah mempermainkannya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar tulus. Sore menjelang malam,
Galeri mulai sepi. Lampu-lampu kuning hangat memantulkan kilau lukisan-lukisan yang terpajang rapi. Nadira berdiri di tengah ruangan, menatap mural besar yang baru selesai. Ia merasakan kebanggaan, tetapi juga hati yang mulai meleleh. Arkan berdiri di sampingnya, diam, menunggu momen yang tepat. Aku ingin mengucapkan sesuatu, Arkan, kata Nadira akhirnya. Suaranya tenang namun bergetar sedikit. Aku telah melihat semua yang kau lakukan. Aku bisa merasakan ketulusanmu. Dan aku ingin mencoba mempercayaimu lagi. Arkan menatapnya. Matanya berbinar. Kata-kata itu seperti musik bagi hatinya. Ia menahan diri agar tidak terburu-buru, menyadari bahwa ini adalah momen yang ia tunggu selama berbulan-bulan. Terima kasih, Nadira. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku berjanji akan selalu tulus, dan menunjukkan bahwa cintaku bukan sekadar kata-kata. Jawabnya dengan lembut, menatap dalam matanya. Nadira tersenyum. Kali ini lebih hangat dan alami. Ada kelegaan di wajahnya. Ada rasa percaya yang mulai muncul kembali. Mereka berdua berdiri di tengah galeri. Lampu-lampu hangat memantulkan kilau karya seni. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arkan merasa damai. Ia tidak hanya memenangkan hati Nadira, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa cinta sejati selalu bisa diperjuangkan dengan ketulusan dan kesabaran. Malam itu, setelah pameran selesai dan para tamu pulang, Arkan mengajak Nadira duduk di balkon galeri. Kota berkilau di bawah mereka. Angin malam sepau-sepau menyentuh wajah mereka. Arkan menggenggam tangan Nadira dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. Nadira, aku tahu perjalanan kita tidak mudah. Aku tahu aku telah menyakitimu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku ingin kau tahu, setiap langkah yang kulakukan sejak saat itu adalah untuk membuktikan cintaku padamu. Ucap Arkan dengan suara tulus, sedikit bergetar. Nadira menatapnya. Mata berkaca-kaca. Ia merasakan ketulusan yang mengalir dari setiap kata, dari setiap gerakan, dari setiap usaha yang telah Arkan lakukan. Aku bisa merasakannya, Arkan. Dan aku ingin memberimu kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa kita bisa melangkah bersama. Jawabnya, suaranya lembut namun mantap. Arkan tersenyum. Hatinya terasa hangat hingga ke ujung jiwanya. Ia menarik Nadira ke pelukannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa aman, bahagia, dan utuh. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi taruhan, hanya cinta yang murni, yang telah diuji oleh waktu, kesalahan, dan perjuangan. Mereka berdiri di sana, menikmati keheningan malam yang damai. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, menciptakan suasana magis yang hanya bisa dirasakan oleh dua hati yang telah melewati badai bersama. Nadira meletakkan kepalanya di bahu Arkan, dan Arkan merasakan kehangatan yang telah ia tunggu begitu lama. Arkan, terima kasih sudah tidak menyerah, bisik Nadira. Dan terima kasih telah memberi kesempatan padaku untuk memperbaiki semuanya. Jawab Arkan, menutup mata sejenak, menikmati momen itu sepenuhnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode dan cerita selanjutnya.